Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat pionir dimanapun Anda berada, salam berkah barokah. Nah, teman-teman ya, ini sebagai contoh transaksi aja ya teman-teman ya. Ini seandainya gitu ya. Cuman ini contohnya aja, ini ada transaksi ya teman-teman ya. Seandainya teman-teman mengalami yang namanya tiba-tiba koin P-nya hilang secara tiba-tiba atau tanpa sepengetahuan Anda. Nah, ini seandainya dalam penguncian ya, kemudian teman-teman punya dalam penguncian itu banyak katakanlah ya, 150 pi seandainya. Kemudian itu sudah jatuh tempo untuk pengunciannya ya, kemudian teman-teman masukkan ke uh, apa itu yang saldo tersedia. Nah, itu tiba-tiba nggak lama kemudian hilang, total habis seandainya seperti itu. Ini kejadian sudah banyak memang ya teman-teman ya, total habis 150 pi. Nah, kemudian cara untuk mengetahuinya atau melacak gimana caranya. Nah, itu kan teman-teman ya. Makanya ini sangat hati-hati untuk menjaga prase sandi. Nah, jadi prase sandi itu jangan sampai orang lain tahu. Entah itu teman, entah itu upline. Nah, ini ya kan. Pokoknya jangan sampai yang orang lain tahu. Jadi yang tahu Anda sendiri, disimpan ya di tempat yang aman. Ya, dicatat. Ya, bisa dicatat di buku ya teman-teman ya. Kemudian disimpan di flashdisk juga bisa. Kemudian kalau di handphone, kalau mau menyalin kan biasanya, nah itu simpan di draft email. Nah itu teman ya, supaya aman ya. Jadi untuk di WA atau di draft biasa itu rentan ya. Jadi yang bagus tuh di email. Nah teman-teman ya, karena kalau kita pindah HP, emailnya kita pindah juga itu mengikuti. Nah jadi teman-teman, untuk melacak ya, mengetahui koin P kita yang hilang, nah itu kita masuk ke blockchain. Nah kita ikuti selanjutnya. Oke, teman-teman bisa ya langsung masuk di ini blockchain ya teman-teman ya, untuk mencocokkan ya alamat walletnya. Jadi kita cari di blockchain ya, kita klik ya blockchainnya. Lalu kita scroll ke atas. Nah, di sini tercatat ya teman-teman, dari transaksi-transaksi yang dilakukan semua pionir ya, itu akan tercatat di sini ya. Jadi teman-teman bisa mencocokkan ya berapa pi yang hilang, kemudian berapa jam kejadiannya, mungkin 6 jam yang lalu mungkin, atau 24 jam yang lalu. Kemudian alamat walletnya, itu yang perlu jadi diperhatikan ya teman-teman. Yang ada transaksi itu cocokkan dengan di sini, nanti akan sama teman-teman, dari alamat wallet, kemudian pi-nya yang hilang itu kan, kemudian waktunya. Nah, ada 3 poin ini nanti akan sama di sini, sesuai dengan transaksi yang bicarakan di muka tadi atau di awal tadi ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Jadi tinggal di sini kita mencari ya. Kalau seandainya teman-teman cepat ya untuk antisipasi ya, itu seandainya 1 jam yang lalu itu lebih mudah, atau berapa menit yang lalu langsung cek ke sini ya teman-teman, itu masih posisinya masih sekitaran ini ya. Kalau sudah yang berapa jam yang lalu itu biasanya jauh ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mencari di sini ya, dicek alamat email alamat walletnya ya, yang dimulai G berapa itu dihafal ya teman, atau akhirnya itu berapa. Nah itu klik,
kemudian nanti itu apa, pi-nya yang hilang tuh pasti tertera akan sama. Kemudian jam-jamnya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu nantinya akan apa? Ketahuan ya. Karena wallet pi itu mewakili data kita ya, teman-teman. Karena kita kemarin itu kan melakukan yang namanya KYC. Nah, KYC itu kan kita apa? Pakai foto KTP ya. Nah, atau pakai foto wajah ya kemarin ya. Nah, itu data kita ini sudah masuk ke eh, sistem Kortim ya. Nah, jadi tersimpan di situ. Jadi hati-hati teman-teman yang melakukan apa, penyerobotan ya, katakan ya mencuri ya atau mengambil secara diam-diam ke wallet orang lain ya. Ini data ini tercatat. Jadi teman-teman ini apa, bisa diketahui. Nah, nanti bisa kalau ini sistem ini nantinya sudah open mainnet, nah, kalau masih terjadi ini bisa dilaporkan. Nah, jadi diklik apa, alamat walletnya, nah itu nantinya akan ketahuan. Nah, ini gunanya ya teman-teman. Makanya pi itu disebut sebagai apa itu, ramah lingkungan. Nah, jadi kedepannya nanti supaya nggak ada lagi pencurian atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum ya. Nah, nanti kan tercatat di blockchain sini teman-teman. Nah, jadi hati-hati ya bagi pelaku-pelaku pelanggaran-pelanggaran ya, ya yang menyerobot atau mengambil hak orang lain. Tentunya di sini adalah koin pi. Ini data Anda tercatat di blockchain. Nah, ini kan ini masih dalam proses ya, dalam artian masih apa, tes ya. Semua sistem yang ada di Kortim itu masih dalam posisi tes ya. Sebagian sudah jalan, apa, bahwa ini dicoba seperti apa. Nah, kalau nantinya bagus ya nggak masalah. Makanya teman-teman tetap sabar ya. Ini banyak yang tanya kapan open mainnet, kapan open mainnet. Nah, ini jadi Kortim ini melakukan atau apa, membuat yang namanya Pi Network ini bukan apa cepat, nah, tapi ketepatan. Kalau seandainya cepat ya dibikin 2 tahun atau 3 tahun cepat, tapi nanti sistemnya untuk sesudah open mainnet ternyata sistemnya amburadul. Nah, gimana nanti? Sistemnya kacau. Nah, makanya kenapa Kortim ini sangat hati-hati supaya kedepannya itu sistem berjalan dengan baik dan lancar ya. Tidak ada kendala, tidak ada error. Nah, itu. Jadi supaya pionir nantinya menggunakan sistem dari pi ini enggak ada kendala di kemudian hari. Nah, jadi teman-teman ya, sekali lagi ya untuk teman-teman yang saat ini masih gencar-gencarnya yang melakukan penyerobotan atau mengambil yang bukan haknya, bahasa yang banyak dipakai dalam mencuri ya, apa di sini ya tentunya koin pi lah. Nah, itu hati-hati karena data Anda sudah masuk di sistem Kortim. Nah, nanti akan tercatat di sini. Nanti kalau memang masih berlanjut sampai ke open mainnet itu akan apa, hukum akan berjalan. Nah, makanya Bapak Nicholas tidak menghendaki adanya yang namanya ya seperti inilah, ya kayak mencuri koin itu supaya nggak ada. Nah, sekali lagi makanya Pi Network itu dibuat supaya ramah lingkungan. Artinya nantinya ke depan pokoknya ya enjoy, nggak ada kecurangan. Nah, karena data itu sudah mencatat. Nah, kalau memang ada kecurangan ini sudah, ini sistem tahu ya. Bagi teman-teman yang menyerobot atau mencuri ini sudah terdeteksi oleh Kortim. Yaitu melalui sistem, apalagi sekarang sudah canggih ya pakai AI.
atau kecerdasan buatan. Nah ini teman-teman ya, jadi mohon perhatiannya. Karena pi ini sangat luar biasa ya, nggak usah lah. Dalam artian untuk hidup cukup aja, kalau lebih dari 10 pi itu sudah cukup. Masih ngambil-ngambil punya orang lain nih, ya ini itu namanya apa ya, bahasanya rakus ya. Nah itu teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman ini informasi bisa bermanfaat dan tetap semangat untuk klik petir jeder-jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.